Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Vicky Abrinanda dari jurusan Teknik Sipil kelas B2 dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan nomor mahasiswa 19 10 00 22 22 01 138. Saya akan mempresentasikan saluran perencanaan irigasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah rekayasa irigasi. Pertama, pengertian irigasi. Irigasi adalah penyaluran air secara sistematis untuk keperluan pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah. Dalam jurnal ilmiah Mustaqanim juga dijelaskan bahwa irigasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha memperoleh air untuk sawah, ladang, perkebunan, dan usaha pertanian lainnya. Tujuan irigasi. Menurut penjelasan di jurnal ilmiah Mustaqanim, tujuan irigasi terbagi menjadi tujuan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, tujuan langsung, yaitu menambah air di lahan pertanian dan mencukupi kebutuhan air saat tidak turun hujan. Dan yang kedua, tujuan tidak langsung, menunjang usaha pertanian, mengatur suhu tanah, dan meningkatkan kualitas air. Jenis irigasi. Mengutip dari modul pengetahuan umum irigasi pelatihan operasi dan pemeliharaan irigasi tingkat, ada beberapa jenis dari sistem pengairan. Yang pertama, berdasarkan status jaringan irigasi, yaitu irigasi pemerintah. Jaringan irigasi yang dibuat dan dikelola pemerintah baik pusat atau daerah. Irigasi ini biasanya memiliki ukuran yang cukup besar. Dan irigasi sistem desa. Sistem pengairan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa. Ukuran irigasi ini antara 100 sampai 500 hektar dengan jaringan yang lebih sederhana. Yang kedua, berdasarkan tingkat teknis. Irigasi teknis, pengairan yang airnya bisa diatur dan diukur. Sistem pengairan ini dilengkapi dengan pintu untuk mengatur keluar masuk air. Dan irigasi setengah teknis, yaitu sistem pengairan yang airnya bisa diatur namun tidak bisa diukur. Sistem ini juga dilengkapi dengan pintu namun tidak dapat alat ukurnya. Selanjutnya, tahap-tahap perencanaan saluran irigasi. Yang pertama, perencanaan petak-petak. Perencanaan petak-petak, perhitungan luas daerah irigasi yang dialiri, kriteria perencanaan pada petak, pemberian nama dan warna, pembuatan peta-petak skala 1:5000, penentuan luas petak tersier, penentuan lokasi bangunan dan dimensi saluran. Mengenai bangunan utama, saluran, bangunan, daftar dimensi saluran, dan penentuan elevasi muka air. Mengenai kehilangan tinggi energi atau tinggi tekan, penentuan elevasi sawah tertinggi dan elevasi muka air, serta urutan perhitungan tabel elevasi muka air saluran. Pemberian warna pada perencanaan irigasi. Standar warna standar akan dipakai untuk memperjelas gambar-gambar tata letak jaringan irigasi. Warna-warna yang akan dipakai adalah yang pertama, A. Biru untuk jaringan irigasi, garis penuh untuk jaringan pembawa yang ada, dan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncanakan. Yang B. Warna merah untuk sungai dan jaringan pembuang, garis penunjuk jaringan yang sudah ada, dan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncanakan. Yang C. Warna coklat untuk jaringan jalan. Yang D. Kuning untuk daerah yang tidak dialiri, dataran tinggi, dan rawa-rawa. Yang E. Hijau untuk perbatasan kabupaten, kecamatan, desa, dan kampung. Yang F. Merah untuk nama atau kode bangunan, hitam untuk jalan kereta api. Terakhir, warna bayangan akan dipakai untuk batas-batas petak sekunder. Batas-batas petak tersier akan diarsir dengan warna yang lebih muda dari warna yang sama.
Jenis bangunan pada irigasi. 1. Bangunan bagi dan sadap. Bangunan bagi terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih. 2. Bangunan-bangunan pengukur dan pengatur. Aliran akan diukur di hulu saluran primer, di cabang saluran jaringan primer, dan di bangunan sadap sekunder maupun tersier. 3. Bangunan pelengkap. Tanggul-tanggul diperlukan untuk melindungi daerah irigasi terhadap banjir yang berasal dari sungai, saluran pembuang yang besar atau laut. Elevasi permukaan air. Secara umum, penggunaan data tekanan air untuk menentukan elevasi permukaan air dengan menggunakan berdasarkan teori gelombang linier memberikan hasil perhitungan yang sesuai dengan hasil pengukuran. Akan tetapi, metode FFT memprediksi elevasi air lebih akurat pada daerah gelombang pecah. Metode gelombang linier tidak dapat digunakan untuk menghitung elevasi permukaan air karena pada kondisi tersebut, gelombang telah bertransformasi dan tidak berbentuk gelombang linier. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mungkin terlebih terkurang saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.